Hai, halo semuanya. Selamat datang di Classy Tarot. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke. Untuk pembacaanku kali ini bertemakan tentang perasaan dia sebenarnya ke kamu. Itu seperti apa, ya? Ini adalah pembacaan secara umum, jadi mungkin bisa resonate atau bahkan tidak resonate. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Dan jika pun tidak, ya jangan dipaksakan. Mungkin hanya beberapa saja di sini bisa terkoneksi atau sesuai dengan kalian. So, bijak-bijak dalam menyikapi pembacaan ini ya. Ambil yang bermanfaatnya, yang positifnya, dan ini berlakunya kapan saja ya, timeless reading. Oke, bisa vice versa, bisa terbolak-balik gitu ya. Oke, yang perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Oops. Sebentar. Oke. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Kita sampel dulu sebentar ya. Di skip juga nggak apa-apa. Karena memang aku menunggu kartu yang jatuh gitu, jumping card. Oke. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Oke. Di sini ada the Fool. Wow. Nah, di sini aku merasakan ya, dia ini mau gitu atau ingin atau pengen memulai awal yang baru sama kamu, membuka lembaran yang baru sama kamu. Jadi dia ini rela gitu berkorban demi kamu gitu ya. Wow. Dan juga dia merasa takjub sama kamu itu wow gitu ya, luar biasa. Wow, dia belum menemukan seseorang yang seperti kamu gitu. Oke, next kita akan lanjut lagi. Perasaan dia sebenarnya ke kamu itu seperti apa sih ya? Ya bisa terkagum-kagum gitu ya. Oke. Kita susun dulu kartunya. Lebih satu ya. Biasanya aku 6 kartu nih. Nah, selain itu ya, di sini aku merasakan kamu itu menjadi misteri. Misteri di sini kamu membuat dia penasaran gitu sama kamu. Kamu itu orangnya seperti apa sih? Aku jadi kayak penasaran gitu ya. Kamu itu orangnya gimana ya gitu. Dan perasaan dia itu kuat ke kamu gitu ya. Perasaan dia kuat ke kamu, intuisi dia kuat ke kamu, dan ambisi dia untuk memulai awal yang baru atau cerita yang baru sama kamu itu kuat ya. Dan aku juga merasakan di sini ada pengabaian. Kamu mengabaikan tentang perasaan dia sama kamu gitu. Yang membuat di sini mungkin ada yang konflik gitu ya, ada yang bertentangan atau kalian sedang ada permasalahan gitu. Atau bahkan mungkin kamu di sini merasa kurang nyaman dengan perasaan dia ke kamu gitu ya, atau dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu, sehingga terjadilah konflik, pertentangan, ya ribut gitu. Dan juga di sini dia, baik itu dari dia atau baik dari kamunya ada sebuah pengakuan yang membuat dia mengabaikan, baik itu kamu mengabaikan tentang dirinya atau ya dia mengabaikan diri kamu gitu ya, karena energinya bisa vice versa. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Aku merasakan di sini dia itu pengen kamu dan dia saling bekerja sama di dalam sebuah hubungan, saling berjuang satu sama lain. Ya gimana ya, agar tidak terjadi konflik atau ya tidak ada pengabaian di dalam sebuah hubungan gitu. Di sini karena kurangnya rasa kerjasama, mungkin hanya dia saja yang berjuang atau hanya kamu saja yang berjuang, sehingga timbullah konflik ya.
sehingga timbullah permasalahan atau bahkan pertentangan atau bahkan pengakuan yang tidak enak dari dirinya. Dan sebagian dari kalian di sini ada hubungan yang tidak jelas, ada ketidakjelasan dari sebuah hubungan, atau bahkan ya dia ingin kebenaran hubungan kita ini sebenarnya itu seperti apa sih gitu ya, sebenarnya gimana sih hubungan kita, atau penyelesaiannya seperti apa, ya kamu jangan ngabain aku dong gitu ya. Ada yang mungkin lari dari suatu masalah di dalam sebuah hubungan, begitu ya teman-teman. Oke, next kita lanjut. Di sini perasaan dia yang sebenarnya ke kamu, perasaan dia itu sebenarnya ke kamu adalah kuat ya, perasaan dia kuat gitu ke kamu. Tapi yaitu salah satu dari kalian itu melakukan pengabaian itu ya, kamu merasa gimana ya, mungkin ada yang merasa kurang nyaman dengan perilaku atau tingkah lakunya ya, sehingga ya itu tadi adanya konflik, atau ya kamu merasa kurang nyaman dengan apa yang dia lakukan ke kamu. Ya udahlah, biarin aja dia gitu ya, mungkin ada yang seperti itu. Kita akan lihat lagi ceritanya seperti apa. Oke. Oh, aku merasakan di sini ada seseorang yang telah menjauh dari kamu karena ketidakpastian atau karena konflik gitu ya. Dia menjauh dari kamu mencari suasana baru atau situasi baru, atau dia mencari ya menjauh dari kamu, bisa saja dia keluar kota atau bahkan ya dia pergi dari kamu gitu, mencari suasana atau situasi yang baru untuk dia memulihkan rasa lukanya, rasa kecewanya, rasa terpukulnya gitu ya. Mungkin di sini ada yang memasukkan orang ketiga di dalam sebuah hubungan. Ya bisa saja itu entah itu keluarga, entah itu pihak ketiga ya. Atau bahkan dia mencari suasana atau situasi yang baru untuk dia menenangkan dirinya, pikirannya, rasa terlukanya bersama dengan teman-temannya, bisa saja ya dia happy gitu ya. Oke. Waduh. Oke, next kita lanjut. Nah, dimana kondisi hubungan kamu dan dia itu sulit dikendalikan atau tidak terkendali gitu ya. Yang satunya nggak jelas, yang satunya lagi ya mengabaikan, yang satunya lagi masih atau apa ya, marah gitu, bersembunyi, atau bahkan ya diam gitu ya, nggak melakukan apa-apa, nggak ada reaksi apa-apa gitu. Oke. Aku merasakan di sini adanya kurang percaya gitu ya, kurang percaya terhadap pasangan, yang sehingga dia timbullah konflik gitu, permasalahan, karena dia penasaran terus sama kamu itu melakukan apa sih, kamu sebenarnya itu gimana sih gitu ya. Kurangnya rasa percaya, mungkin ada kata-kata yang dia penasaran terhadap kamu yang sepantasnya tidak diucapkan terucapkan gitu ya. Oke. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu itu seperti apa? Kita akan cari 2 kartu lagi. Banyak banget. Wow, ada the lovers. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Oke, kita tarik aja. Di sini ya aku merasakan kamu itu di mata dia, atau dia merasakan kamu itu adalah seseorang yang menakjubkan. Wow gitu ya, gimana ya bilangnya, mengagumkan bagi dirinya, karena kamu dapat memberikan penerangan untuk dirinya, kamu dapat membimbing dirinya gitu ya. Dengan begitu
dia terkagum-kagum atau merasa takjub dengan diri kamu, dan bersama diri kamu juga dia merasa happy, merasa senang, dia bangkit dari rasa terlukanya, dia bangkit dari rasa kecewanya, yang dimana dia ingin hubungan kamu dan dia itu tetap ya stabil ya. Dan aku juga pasrah di sini kepada Tuhan, apakah kamu bisa untuk tetap bersama aku atau enggak gitu lah. Dan ya di sini dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu gitu, karena ya dia ingin memulai awal yang baru atau cerita yang baru. Dia akan bertanggung jawab dengan perasaannya terhadap kamu, ke kamu. Ya sebelumnya aku sudah mengatakan ya, dia itu perasaannya kuat ke kamu, sangat berambisi, atau dia ini sangat mengejar kamu. Mungkin ya ada yang baru PDKT di sini, atau bahkan ya yang sudah menjalin hubungan, ya kalian ya gimana ya, kuat gitu ya perasaannya. Dan aku juga merasakan dia ini sangat mencintai kamu atau sangat menyukai kamu. Dari kamu membimbing dia, dari kamu membina dia, atau dari perkataan kamu yang bijaksana, dia terkagum-kagum dengan pola pikir kamu, dengan wawasan kamu, yang membuat dia wow gitu ya. Baru kali ini nih gue ketemu sama orang yang kayak gini ya, gue merasa terbimbing, gue merasa gimana gitu ya. Jadi ya dia merasa kamu dapat membimbing dirinya ke arah yang lebih baik gitu. Dan aku merasakan di sini energinya ada Pisces, Cancer, Sagi, Capricorn. Wow. Ada Cancer kuat ya di sini. And then ada Taurus ya. Taurus, Libra, Sagittarius, Virgo. Wow. Ya dia sangat mengagumi kamu atau terkagum-kagum oleh sikap kamu ya, dengan bakat yang kamu miliki. Ya bakat itu bisa saja dari perkataan kamu, dari pola pikir kamu yang aku sebutkan tadi, atau bahkan ya dari prestasi kamu, dia mengetahuinya, atau ya pencapaian kamu gitu ya. Tuh, sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Yang mana di sini dia meratapi perasaan dia terhadap kamu, atau ya sebagian ada yang galau nih karena nggak direspon, atau bahkan ada pengabaian dilakukan, ya diabaikan, merasa diabaikan tentang perasaannya tuh. Atau dia galau saat berkonflik dengan kamu karena adanya pertentangan di dalam sebuah hubungan gitu ya. Oke guys, mari kita lanjutkan ya, perasaan dia yang sebenarnya ke kamu atau yang sesungguhnya ke kamu itu seperti apa. Di sini ada yang sangat mencintai kamu dengan pikiran kamu gitu ya. Dengan ya kamu terbuka gitu orangnya gitu, open minded. Ya, dia merasa wow gitu bertemu kamu. Oke. Oh. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Oke, di sini aku melihat atau merasakan ada keegoisan yang kuat di dalam sebuah hubungan, sehingga terjadilah konflik, pertentangan, ya, ribut, ya entah itu cekcok, entah itu apa ya ribut antara kamu dan dia. Dan dia ini seseorang yang narsis ya. Narsis di sini ya dia pede dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu. Ya dia nggak mikir mungkin apakah kamu itu nyaman dengan perilaku yang dia lakukan atau tidak gitu ya. Dan aku juga merasakan ada cinta sepihak di sini, atau cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena mungkin ya itu tadi, ada yang pengen ya kita itu saling mencintai, saling berjuang gitu ya, satu sama lain. Tapi di dalam hubungan ini hanya kamu atau hanya dia yang berjuang, kamunya enggak atau dianya enggak gitu ya. Jadi ada percintaan yang bertepuk sebelah
tangan, sehingga hubungan ini tidak stabil gitu. Dan perasaan dia juga menjadi tidak stabil, atau perasaan kamu yang tidak stabil terhadap dirinya gitu ya. Orang ini kayaknya baru mau membuka hati deh untuk kamu, atau bahkan kamu yang baru membuka membuka hati gitu ya. Tapi orang yang kamu ingin membuka hati ini, dia responnya lain gitu ya, atau tidak seimbang dengan apa yang kamu lakukan terhadap dirinya, yaitu tadi ya, kamu baru nih mau memulai cerita yang baru atau membuka hati untuk orang ini, tetapi responnya nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan. Hanya kamu yang berjuang atau hanya dia yang berjuang, itu maksudnya ya guys. Oke. Dan juga di sini dia itu merasa sempurna saat menjalani hubungan dengan kamu, atau ya dia ingin hubungan kita itu sempurna gitu, atau ya karena kamu dapat membimbing dia, mengayomi dia, memberikan dia pelajaran ya, atau dengan wawasan kamu yang luas, dia merasa kamu itu sempurna untuk dirinya gitu. Ya karena hal itu ya dia merasa takjub, terkagum-kagum dengan diri kamu. Wow. Oke, sesuaikan saja dengan cerita kalian ya. Next, kita lanjut. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Aku merasakan di sini ada hubungan yang sekilas tetapi meninggalkan kesan yang begitu dalam. Ya, meninggalkan kesan yang begitu dalam atau memori yang begitu dalam bagi si dianya atau bagi kamu. Dan ada gejolak atau bahkan pemicu di dalam hubungan kamu sehingga terjadinya konflik, atau ya dia itu sangat menyayangi kamu atau mencintai kamu ya. Dan dengan kamu dia merasakan mendapatkan pelajaran, dedikasi atau arahan, atau bahkan ya kamu dia mendapatkan pengalaman atau pelajaran dari apa yang kamu ceritakan, dari pengalaman kamu, dari pola pikir kamu, atau apa gitu ya, yang membuat dia merasa stabil saat menjalani hubungan dengan kamu, sehingga dia merasa nyaman, aman. Wah, gue tenang nih sama dia, wah gue happy nih sama dia gitu. Sehingga hubungan yang gak pasti tadi menjadi hubungan yang lebih pasti gitu ya. Dia maunya seperti itu ya, hubungan yang bertumbuh lebih baik lah gitu ya, yang stabil gitu, dan dapat bertahan dalam keadaan apapun. Sini ada tentang keabadian juga ya, ada cinta yang abadi, atau dia pengen hubungan yang lebih jauh lagi, hubungan yang tetap. Pacaran ya pacaran, next kita bakalan ke level ini ya, akhirnya ya tetap bersama gitu ya, begitu ya, ada yang seperti itu. Oke, jadi karena hal ini membuat dia sulit untuk melepaskan kamu, sulit untuk meninggalkan kamu gitu. Dan juga karena sikap kamu yang dia terkagum-kagum dan takjub, membuat dia itu menjadi mencintai kamu sangat dalam, atau ya mencintai kamu dengan tulus apa adanya begitu. Oke, next kita lanjut ya. Mungkin hanya beberapa saja di sini. Mungkin hanya kamu gitu ya. Bukan hanya kamu, maksudnya energinya bisa terbolak-balik. Kamu yang merasakan ini gitu. Yap. Wah. Aku merasakan dia ini
selalu mengingat tentang apa yang kalian lakukan bersama dulunya, ya, yang membekas di dalam pikirannya, di dalam hatinya. And mungkin itu saat dia melihat foto kamu, atau saat dia merindukan kamu, ya, saat dia melihat foto kamu nih, timbullah rasa rindu, ya, rasa rindu, dan ada rasa ingin bertemu dengan kamu, berjumpa dengan kamu gitu. Sebagian ada yang seperti itu. Atau bahkan ya setelah dia melihat foto kamu, wah aku semakin cinta nih sama kamu, wah kamu itu menawan, wah kamu itu gimana gitu ya, di dalam pikirannya membuat dia takjub, sehingga ya dia merasa apa ya gimana ya bilangnya ya, dia ini percaya bahwa dia memiliki perasaan yang kuat sama kamu, atau koneksi yang kuat gitu sama kamu. Oke, aku akan menambahkan satu kartu di sini. Nah, ada soul connection, partnership agreement, soul contract. Ini ada koneksi yang kuat, baik itu twin flames atau bahkan soulmate, ya. Ada koneksi jiwa yang kuat gitu ya antara kamu dan dia ingin kesepakatan gitu ya dalam hubungan ini, ya ayo kita sama-sama menjalani hubungan ini gitu ya, atau ya hubungan yang lebih jelas lagi gitu, atau jenjang yang lebih serius lagi begitu ya. Dan ada soul contract juga di sini. Soul contract di sini adanya kontrak jiwa antara kamu dan dia, ya bisa saja ini rekarnasi, apa ya namanya, ya akan hidup lagi di kehidupan berikutnya gitu ya, berjanji, ada perjanjiannya seperti itu, berjanji untuk bertemu di kehidupan berikutnya begitu, entah itu anak cucu kamu atau apa gitu ya. Oke, next. Di sini untuk huruf, ya huruf ada huruf di inisial namanya, atau bahkan di dalam namanya ada huruf ini gitu ya, atau bahkan di dalam nama kamu, sesuaikan saja. Di sini ada N, P, H, A, C, R, D, M, Z, sini deh, Z, dan ada B. Oke. Next, untuk angka, di sini angka kelahirannya, bulannya, atau ya angka kelahiran kamu gitu ya, atau kamu bertemu di tanggal ini atau di bulan ini, ya yang angka yang ada di dalam ini gitu ya. Oke, di sini ada 22. Ini aku merasakan mirror ya, mirror seperti gambaran diri kamu. Oke, ada 14. 14 mungkin apa ya? Dia ini akan menghubungi kamu atau terjadinya di tanggal 14 gitu ya. 16, 17, 3, entah itu dia 3 bersaudara, atau terjadinya ini di bulan Maret ya. Anak ketiga bisa saja 24, 5, atau di bulan 5 gitu ya. Bulan 5, atau umurnya 24 di sini, atau ya terjadinya di bulan 5 gitu. 9, 19, dan 15. Oke. Sesuaikan saja ya dengan kondisi kalian. Cukup sampai di sini dulu pembacaanku kali ini. Mohon maaf nih jika banyak kurangnya ya. Semoga kalian nyaman dengan pembacaanku. Sampai jumpa di next video. Bye bye semuanya.